30 tahun buka toko sembako, wanita ini baru merasakan digerebek bea cukai dan Satpol PP. Ternyata ini alasannya. Seorang wanita Parubaya pemilik toko sembako di Jember dikagetkan dengan kedatangan rombongan petugas Satpol PP dan pegawai bea cukai ke tempat usahanya. Mereka masuk beramai-ramai dan berbicara dengan nada tinggi, menanyakan keberadaan lintingan ilegal. Karena tak merasa menjualnya, seorang pegawainya menantang balik para petugas. Jika tak ditemukan apa yang mereka cari, selanjutnya seperti apa? Namun, jawaban petugas hanya menggantung tanpa bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Sejumlah petugas kemudian mengecek ke setiap sudut mencari barang ilegal yang mereka cari. Kamar pemiliknya juga diperiksa karena ada laporan toko tersebut menjual barang ilegal yang dicari pihak bea cukai. Akan tetapi, ternyata barang ilegal tersebut tak ditemukan karena pemilik toko memang tak pernah menjualnya. Usaha yang sedang dijalani sudah cukup memenuhi kebutuhan, jadi mereka tak mau ambil risiko menjual barang ilegal. Ketika petugas bea cukai ditanya oleh pemilik toko mengenai siapa yang melaporkan adanya barang ilegal di tempat tersebut, tak ada jawaban yang memuaskan. Pihak bea cukai seperti enggan memberitahu siapa pelapornya, padahal laporan tersebut tidak terbukti kebenarannya. Ketika mengetahui wanita ini sedang merekam penggerebekan ini, tampak petugas bea cukai agak menurunkan nada bicaranya. Setelah itu, ia mengajak pemilik toko untuk mengecek di setiap sudut tempat usahanya supaya memastikan barang ilegal yang dituduhkan tidak ada. Dalam video yang dibagikan oleh pemilik toko di media sosial, petugas bea cukai maupun Satpol PP tak terlihat memperlihatkan surat tugas penggerebekan atau penggeledahan. Sebagian netizen berpendapat jika petugas tak membawa surat tugas, seharusnya pemilik toko berhak menolak penggeledahan di tokonya. Hal tersebut didasari dari undang-undang yang mengatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan tanpa izin bisa dijerat pidana. Sementara itu, pemilik toko juga mengungkapkan di daerahnya memang sudah tersebar peredaran lintingan ilegal. Sejumlah rekannya yang kedapatan menjual barang ilegal itu terkena denda dari 2 juta rupiah hingga 90 juta rupiah. Sehingga ia tak mau ambil risiko besar karena keuntungannya memang tak sebesar konsekuensi jika terkena penggerebekan. Peristiwa ini juga membuatnya mengetahui hal baru. Ternyata petugas bea cukai yang selama ini diketahuinya hanya bertugas di bandara dan pelabuhan bisa merangsek masuk ke warung-warung kecil di pemukiman warga. Ia berharap rekannya sesama pemilik usaha warung untuk tak mengambil risiko besar dengan menjual barang ilegal tersebut. Jika ada petugas bea cukai atau Satpol PP datang, sebaiknya meminta dulu surat tugas penggerebekan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan oleh oknum-oknum tertentu yang hanya ingin memeras pelaku UMKM meski pemilik warung tak merasa menjual barang ilegal tersebut.